Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Nashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku yang sama-sama berbahagia, Ramadan kembali menyapa kita. Tamu agung ini datang kembali di tengah kondisi umat manusia di hampir seluruh negara belahan dunia, sementara berjuang agar terlepas dari wabah virus yang disebut dengan COVID-19. Namun meskipun suasana Ramadan kali ini terasa sangat berbeda dengan Ramadan sebelumnya, tetapi kita tidak boleh berkecil hati. Mengingat kita wajib semakin bersemangat, makin menumbuhkan optimisme bahwa di balik setiap ujian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada terkandung hikmah yang besar bagi hamba-hambanya yang bersabar dan tetap istiqamah beriman dan beramal soleh. Saudara-saudaraku yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan juga kadang disebut sebagai syahrul tarbiyah, bulan pendidikan, di mana semua orang yang berpuasa dilatih dan diuji secara fisik dan rohaninya. Orang yang berpuasa dididik menjadi pribadi-pribadi yang memiliki karakter kuat, unggul, kompetitif, pribadi yang memiliki kesalehan spiritual, dan tentunya pula kesalehan sosial. Menjadi umatan wasatan yang memiliki sikap tasamuh dan moderat dalam beragama dan konteks apapun yang dihadapi. Setidaknya ada 3 nilai pendidikan yang terkandung dalam bulan Ramadan yang insya Allah bisa sebenarnya kita rangkum secara bersama. Pertama, perintah berpuasa. Puasa sendiri, sekali lagi, mendidik manusia agar menjadi orang yang jujur. Meskipun tidak ada orang yang tahu, seseorang yang berpuasa tetap tidak boleh makan, minum, dan melakukan hal-hal yang dilarang dalam berpuasa. Pada dasarnya, seseorang berpuasa atau tidak, yang mengetahuinya itu adalah dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga digambarkan puasa hanya untuk Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullu 'amali ibni Adam yudha'afu al-hasanatu 'ashru amsalha ila 700 di'afin." Qala Allah azza wa jalla, "Illa as-shawm fa innahu li wa ana ajzi." Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia tentunya akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat, insya Allah. Dan Allah berfirman, kecuali amalan puasa. Amalan puasa insya Allah adalah untukku, dan aku sendiri, kata Allah, yang akan membalasnya. Sahabat-sahabat Sivitas Akademika UMI yang sama-sama berbahagia, selain mendidik menjadi manusia yang jujur, puasa mendidik manusia agar tidak menuruti hawa nafsunya. Hawa nafsu yang dimiliki manusia cenderung bersifat negatif. Dalam bahasa Sigmund Freud, hawa nafsu manusia lebih mengedepankan prinsip keinginan semata. Tidak sedikit manusia yang sebelumnya terhormat akhirnya jatuh hanya dikarenakan tidak bisa mengendalikan dan menahan nafsunya.
Orang yang seperti ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah At-Tin ayat 5, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Kemudian kami kembalikan manusia dalam keadaan yang serendah-rendahnya. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam puasa Ramadan ada beberapa nilai karakter yang dapat kita ambil. Di antaranya, puasa itu mengajarkan kita adanya sikap ketundukan dan kepatuhan kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan hal-hal yang telah diperintahkan dan menjauhi hal-hal yang telah dilarang. Puasa pula mengajarkan manusia untuk menegakkan nilai-nilai kejujuran, bersikap benar dan amanah. Puasa mengajarkan manusia untuk menghilangkan sifat-sifat angkuh, sombong, bakhil, egois, dan sifat-sifat tidak terpuji lainnya. Puasa mengajarkan manusia untuk berjiwa sosial, memiliki kepekaan sosial yang tinggi, sehingga lahirlah sikap kritis, peduli terhadap lingkungan sosial sekitar yang ada di sekitarnya, terjadi pertautan antara kesalehan individual dan kesalehan sosial. Puasa mengajarkan manusia untuk berusaha mampu untuk menahan, mengendalikan diri, bersifat sabar, dan hidup secara sederhana. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran kedua, Ramadan mendidik manusia agar selalu meningkatkan ilmu pengetahuan. Peristiwa nuzul Quran yang dialami oleh baginda Rasulullah SAW menjadi bukti agar manusia mau belajar. Perintah belajar yang terkandung dalam kalimat Iqra mengandung makna yang sangat mendalam. Melalui membacalah, maka manusia akan memperkaya ilmu pengetahuan yang dimiliki. Dari yang belum tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Olehnya itu, tadarus Al-Quran yang kita lakukan di bulan ini, hendaknya setelah Ramadan ini usai, dapat kembali kita lanjutkan sebagaimana mestinya. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, yang ketiga, Ramadan sebagai sarana dalam rangka meningkatkan amal ibadah. Janji Allah pada bulan Ramadan, amal ibadah seseorang akan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Siapa yang tidak mau, ibarat patokan orang berdagang, sedikit modalnya, tetapi untungnya sangat besar. Mengerjakan sholat sunnah pada bulan Ramadan dihitung sama dengan sholat fardu di luar bulan suci ini. Orang yang memberikan makan, berbuka puasa untuk orang yang berpuasa, pahalanya sama dengan orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun. Bulan Ramadan menjadi bulan atau momentum yang sangat tepat bagi kita untuk merevitalisasi kembali nilai-nilai spiritualitas kita. Puasa ini dipakai sebagai sarana untuk revolusi mental dan karakter dengan melakukan latihan-latihan, pembiasaan-pembiasaan agar manusia lebih terbiasa mengenal kewajibannya, berlatih kejujuran, sabar, dan melatih kecerdasan emosional kita. Melatih meningkatkan kecerdasan sosial kita, memiliki kepekaan, sense of responsibility, dan tanggung jawab sosial. Sehingga akan lahir manusia-manusia yang memiliki sikap empati pada sesama, merasakan penderitaan orang lain, berbuat dan bermanfaat untuk orang lain, orang yang toleran sebagai sikap dari kesalehan sosial yang diidam-idamkan oleh kita semua. Semoga Sivitas Akademika UMI, kita semua meraih derajat karakter tersebut. Salam kita pada salam. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.